Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6805 sampai bab 6806. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6805. Pada saat ini, mata An Qishan menatap ke arah Ye Chen. Nadanya penuh cinta saat dia membuka mulutnya. Chen Er, bagi keluargaan, membalas dendam orang tuamu bukanlah hal terpenting bagi keluargaan dan Ye. Yang terpenting bagi kedua keluarga kita adalah kalian harus hidup damai, jadi kalian harus ingat bahwa meskipun balas dendam itu penting, itu harus dengan alasan untuk menjamin keselamatan kalian sendiri, jika itu mengharuskan kalian mempertaruhkan nyawa, kakek lebih suka tidak membalas dendam ini. Mengatakan itu, An Qishan menambahkan, Chen Er, kamu adalah satu-satunya garis keturunan yang ditinggalkan oleh orang tuamu, ibumu, adalah yang terbaik di antara semua anakku, ayahmu pasti sama di mata kakekmu, jadi garis keturunan dalam dirimu adalah garis keturunan terbaik dari keluarga An dan Ye, tidak peduli apapun, tidak ada kecelakaan yang dapat terjadi pada garis keturunan ini, atau itu akan menjadi kerugian yang tak terhitung bagi kedua keluarga kita. Ye Zongguan juga setuju dan berkata, Chen Er, kakekmu benar, balas dendam bukanlah hal yang paling penting, hidup sejahtera adalah hal yang paling penting. Ye Chen mengerti apa yang dimaksud kedua lelaki tua itu, tetapi baginya, sejak dia berusia 8 tahun, dia menganggap membalas dendam orang tuanya sebagai tujuan akhir hidup, dan sikap tabah selama bertahun-tahun ini juga demi suatu hari nanti untuk dengan mudah membunuh musuhnya, jika dia menyerah hanya karena bahaya. Dia pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Hanya saja, di depan lelaki tua itu, dia secara alami tidak bisa mengatakan pemikiran untuk bertarung sampai mati dengan Wu Feiyan, jadi dia mengikuti kata-kata mereka berdua dan berkata, kakek, jangan khawatir tentang itu. Kalian berdua, aku pasti akan sangat berhati-hati dan berhati-hati. Nenek di samping mau tidak mau berkata, Chen Er, kamu baru saja mendengar apa yang kakekmu katakan, garis keturunan di tubuhmu, adalah satu-satunya warisan dari orang tuamu, kamu juga tidak terlalu muda, kamu punya untuk memanfaatkan waktu untuk mewariskan garis keturunan di tubuhmu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu bertanya, Chen Er, kamu dan gadis dari keluarga Xiao itu, kapan tepatnya kamu berencana memiliki anak? Ye Chen dengan canggung menyentuh hidungnya dan dengan sopan berkata, Nenek, kami belum memiliki rencana ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Nenek berkata dengan cemas, umurmu hampir 30 tahun, meskipun kalian menginginkan seorang anak sekarang, ketika anak itu lahir. Aku khawatir kamu sudah berumur 30 tahun, ini sudah sangat terlambat. Kenapa kalian tidak meluangkan waktu untuk merencanakannya? Ye Chen tentu saja tidak bisa memberitahu neneknya bahwa pernikahannya dengan Xiao Churan pada awalnya hanyalah perjodohan oleh lelaki tua keluarga Xiao, dan Xiao Churan hanya mendapat izin untuk menikahi dirinya sendiri karena berbakti, tetapi mereka berdua selalu melakukannya. Saling menghormati setelah menikah, dan selama beberapa tahun terakhir, perasaan di antara mereka berdua tidak seperti suami istri yang saling mencintai, melainkan lebih seperti saudara. Adapun kapan punya anak, itu juga bukan terserah diri sendiri. Terlebih lagi, Ye Chen benar-benar tidak berniat memiliki anak saat ini. Kekuatan Wu Feiyan jauh di atas miliknya, dan alasan mengapa dia tidak berada dalam bahaya besar saat ini sepenuhnya karena dia berada dalam bayang-bayang, dan begitu dia terungkap di masa depan, hidupnya pasti berada dalam bahaya besar. Jadi apalagi yang perlu dibicarakan tentang memiliki anak dalam situasi ini? Terlebih lagi, saat ini masyarakat Qing yang rusak telah memasuki masa hibernasi, sepertinya angin dan ombak sedang tenang, namun Ye Chen sangat jelas dalam hatinya, masyarakat Qing yang rusak telah memasuki masa hibernasi, itu adalah hal yang rumit untuk dirinya sendiri sebagai gantinya. Selama masa hibernasi, semua Broken Clear akan tetap diam, Ye Chen akan sangat sulit menemukan petunjuk apapun terkait hal tersebut, sebelumnya diketahui bahwa maskapai penerbangan yang terdaftar di Singapura juga telah ditutup total, semua pesawat memasuki keadaan grounded. Kesiapan, selama pihak lain tidak menghentikan hibernasinya, mustahil untuk menangkap lintasannya. Awalnya, ini adalah situasi aktif di mana musuh terang dan saya gelap, tetapi sekarang telah menjadi situasi timbal balik di mana saya gelap dan musuh juga gelap. Dalam hal ini keuntungan Ye Chen bahkan lebih kecil. Selain itu, menurut kesimpulan Ye Chen dan Lin Wan Er, Wu Feiyan tidak memiliki 100 putaran ribu pengembalian dan harapan hidupnya hanya kurang dari 100 tahun, dan di kemudian hari, karakternya pasti akan menjadi semakin tidak sabar, dan jika suatu hari dia kehilangan akal sehatnya, dan secara pribadi menargetkan keluarga kakek. Dia sendiri mungkin tidak dapat melindungi anggota keluargaan, dan dia tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia bertarung sampai mati. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6806. Oleh karena itu, belum lagi pernikahannya dengan Xiao Churan pada awalnya tidak normal. Meskipun itu pernikahan normal, dia tidak berani memiliki anak saat ini. Jika suatu hari dia terungkap, maka anak sendiri kemungkinan besar akan menjadi anak berikutnya.
Jadi, dia berkata kepada neneknya, "Nenek, akhir-akhir ini bukan saat yang tepat untuk memiliki anak, model AI yang dibuat oleh keluarga Rothschild untuk saya akan segera digunakan. Pada saat itu, saya akan mengambil inisiatif, bersama-sama dengan Inspektur Lee, untuk menemukan cara menggunakan AI untuk menemukan lokasi Broken King Society di seluruh dunia." Model AI memiliki kekuatan aritmatika yang kuat, dan mampu memperoleh informasi dalam skala global, dan kemudian menganalisis dan menghitung informasi tersebut. Setelah saya dapat menemukan kompleks masyarakat King rusak dari sejumlah besar informasi, saya akan menemukan cara untuk mengakhirinya, dan pada saat itu waktu, aku mungkin harus berkeliling dunia tanpa henti, dan di saat seperti ini, bagaimana aku bisa memikirkan untuk memiliki anak? Kata-kata Ye Chen, selain tidak punya waktu untuk mempertimbangkan masalah memiliki anak sebagai kebohongan yang bermaksud baik, pada dasarnya semuanya bersifat praktis. Menurutnya, meskipun perkumpulan King yang rusak adalah raksasa yang telah memiliki sejarah selama 400 tahun, meskipun perkumpulan King yang rusak sangat besar, selama mereka terus melemahkannya, akan ada suatu hari di mana mereka akan mampu menginjak-injaknya di bawah kakinya. Ye Chen tidak bisa menghadapi Wu Feiyan secara langsung saat ini, tapi dia setidaknya bisa sepenuhnya membasmi lokasi masyarakat King rusak di seluruh dunia satu persatu, seperti yang dia lakukan dalam serangan sebelumnya di Siprus. Dengan begitu, kekuatan eksternal Wu Feiyan akan terus melemah. Terlebih lagi, ini adalah satu-satunya cara untuk menggantikan pertahanan dengan serangan. Mengingat kehati-hatian Wu Feiyan terhadap karakter inti, semakin cepat dan kuat gerakannya, dia malah akan semakin gemetar ketakutan dan berhati-hati. Jika tidak, begitu dia berhenti muncul dan melancarkan pukulan kerasnya, kemungkinan besar dia harus mengulanginya lagi menargetkan keluargaan. Meskipun Ye Chen masih tidak mengerti mengapa Wu Feiyan berpikir untuk memusnahkan keluargaan, dia tahu bahwa Wu Feiyan pasti tidak akan menyerah begitu saja. Begitu nenek mendengar Ye Chen berkata bahwa dia ingin mengambil inisiatif, dia berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, "Chen Er, bukankah kamu baru saja berjanji kepada kami bahwa kamu akan mengutamakan keselamatanmu sendiri? Kenapa kamu mengambil inisiatif lagi?" Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Nenek jangan khawatir, meskipun saya berencana untuk mengambil inisiatif, saya bukan orang sembrono yang hanya tahu cara berteriak dan membunuh. Saya akan mengumpulkan intelijen terlebih dahulu dan kemudian menyaringnya dengan hati-hati untuk memastikan bahwa itu berada di bawah kendaliku sebelum aku bergerak." Kakek di samping melihat bahwa nenek khawatir, jadi dia membuka mulutnya dan berkata dengan lega, "Jangan khawatir, Chen Er pasti punya nomor di hatinya. Memang benar kami menyarankan Chen Er untuk berhati-hati, tapi jangan meragukan kekuatan dan pikirannya. Lagi pula, kitalah yang beberapa kali benar-benar menghadapi bahaya, bukan dia." Wanita tua itu mengangguk dengan lembut, dia juga tahu betul bahwa meskipun dia menyuruh Ye Chen untuk lebih berhati-hati lagi, Ye Chen tidak akan pernah menyerah untuk membalas dendamnya. Pada saat ini, Ye Zhongguan tiba-tiba teringat sesuatu dan membuka mulutnya untuk bertanya kepada Ye Chen, "Benar Chen Er, kamu memintaku untuk datang dan berbicara denganmu di luar peluncuran publik. Kamu belum memberitahuku pengaturan dan rencana spesifiknya, apa yang perlu saya katakan atau lakukan dalam peluncuran ini?" Ye Chen dengan serius berkata, "Kakek, konferensi ini terutama untuk mengumumkan kepada publik keputusan keluargaan dan keluarga Ye untuk bersama-sama mendirikan Chang'e Cell Motors. Konferensi ini akan diselenggarakan oleh paman kedua, dia akan mengumumkan rencana kerjasama dan perencanaan strategis. Profesor He akan mengumumkan cetak biru pengembangan Chang'e Cell Motors. Anda dan kakek terutama akan menjadi wajah pengesahan serta penyelesaian upacara penandatanganan di tempat. Setelah kontrak ditandatangani, Chang'e Cell Motors akan resmi diluncurkan. Setelah penandatanganan kontrak, Tasel Motors akan resmi diluncurkan, dan ketika basis produksi Tasel Motors di Jinling mulai dibangun, Anda juga harus bekerja keras untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama. Ye Zhongguan sangat mementingkan grup mobil yang dinamai menurut nama putranya, dan mendengar bahwa Ye Chen juga berharap dia akan segera datang ke Jinling untuk meletakkan batu fondasi basis produksi, dia berkata tanpa berpikir, "Chen Er, saya belum pernah ke Jinling selama bertahun-tahun, dan saya datang ke sini hari ini, dan bertemu dengan kakek Anda dengan sangat bahagia, jadi jika itu tidak mengganggu Anda, saya ingin tinggal di Jinling untuk jangka waktu tertentu, dan menunggu sampai selesainya upacara peletakan batu pertama dan kemudian kembali bersambung."